Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naila Ashari, kelas HKIC dengan NIM 101121081. Langsung saja, nomor 1, uraikan pemahaman Anda tentang konsep hukum kewarisan dalam KUHP Perdata serta sebutkan beberapa perbedaan mendasar konsep hukum kewarisan dalam Islam dan KUHP Perdata. KUHP Perdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia atau pasal 528 KUHP Perdata. Di samping itu, pasal 584 KUHP Perdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku 2 KUHP Perdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam buku 2 KUHP Perdata. Selanjutnya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para ahli mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Pengertian kewarisan menurut KUHP Perdata memperlihatkan unsur, yaitu yang pertama, seorang peninggal warisan atau erfalater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada. Dan yang kedua, seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris. Yang ketiga, harta warisan atau halentenshap, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada. Yang keempat, dalam sistem hukum waris menurut versi KUHP Perdata dikenal dua macam ahli waris, yaitu yang pertama ahli waris karena kedudukannya sendiri dan yang kedua ahli waris karena pergantian tempat. Soal yang kedua, jelaskan hukum kewarisan anak keluar kawin menurut hukum Islam dan hukum positif. Kedudukan hak waris anak keluar kawin menurut hukum positif, status sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan suatu masalah bagi anak keluar kawin tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah. Hak anak selama masih dalam kandungan sampai selesai menyusui ibunya memiliki hak yang sama antara anak sah dan anak keluar kawin. Menurut KUHP Perdata, anak keluar kawin masih dapat diakui sebagai anak yang sah oleh ayahnya sepanjang anak tersebut bukan hasil dari perbuatan zina dan dikategorikan sebagai anak sumbang. Dalam hal status hukum terhadap anak-anak sumbang dan anak-anak zina, undang-undang tidak memberikan hak mewaris karena tidak mempunyai hak untuk diakui dan disahkan oleh ayah biologisnya. Dasarnya adalah adanya ketentuan dalam pasal 867 KUHP Perdata yang menentukan bahwa peraturan mengenai hukum waris anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang diberikan dalam zina dalam sumbang. Dan dalam hukum Islam, anak zina atau anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris karena telah terputus nasabnya dari sah ayah. Akan tetapi para ulama Madinah termasuk di dalamnya Said Ibnu Zabid menyatakan bahwa harta peninggalan anak zina dan anak
dapat warisan sebagai anak lainnya, yaitu berdasarkan ketentuan Al-Farud Al-Muqaddara, ibu menerima 1/6 dan saudara-saudara seibunya menerima 1/3 dan sisanya diserahkan ke Bait Al-Amal. Soal ketiga, jelaskan konsep hukum kewarisan adat di Indonesia, terutama dasar keberlakuannya, dan berikan contoh sederhana pelaksanaan pembagiannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat cakupan pengaturannya lebih luas dibanding pengaturan dalam hukum waris perdata atau barat. Selain itu, pengaturan hukum waris adat bisa berbeda-beda menurut daerahnya masing-masing karena sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan garis keturunan di daerah tersebut. Hukum waris adat mempunyai asas-asas yang bersumber dari pola pikir yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Setiap sila yang ada dalam Pancasila menjadi inspirasi untuk setiap asas hukum waris adat dan menjadi pegangan dalam menyelesaikan permasalahan pewarisan. Selain itu juga bersifat komunal dalam artian sifat yang mengutamakan rasa kebersamaan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarganya. Biasanya kekeluargaan dengan garis keturunan tertentu menganut sistem pewarisan tertentu, namun faktanya tidak selalu demikian. Garis keturunan tidak secara langsung menunjukkan sistem pewarisannya. Adapun contoh sederhana pelaksanaan pembagiannya adalah garis keturunan matrilineal. Contoh di masyarakat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau ada 2 macam harta pusaka, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diwariskan secara turun-temurun kepada satu kaum, sedangkan harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang dan diwariskan menurut hukum Islam atau faraid. Dalam adat masyarakat Minangkabau, kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan berbeda untuk warisan dari ibu yang berbentuk harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah akan menjadi warisan dari anak perempuannya saja. Anak laki-laki tidak berhak atas warisan ini, namun harta warisan milik ibu di luar harta pusaka bisa menjadikan milik anak perempuan maupun anak laki-laki. Demikian video dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.